Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan pupuk nitrogen. Pupuk nitrogen sendiri ada berbagai macam, tetapi yang saya pilih adalah pupuk urea, yang rumus kimianya CONH2 2 kali. Kenapa saya pilih pupuk urea? Karena kandungan nitrogennya yang paling tinggi, sekitar 42–45%. Nah, bahan baku untuk membuat pupuk urea ada dua, bisa dilihat sebelah kiri, yaitu pertama adalah liquid amoniak atau cairan amoniak. Amoniak itu senyawanya NH3. Bahan kedua adalah gas karbon dioksida. Nah, jadi kita akan mereaksikan NH3 atau amoniak dengan karbon dioksida dan sedikit air sehingga membentuk senyawa baru NH4 2 kali CO3 atau amonium karbonat. Pembentukan reaksi amoniak dan karbon dioksida sehingga menghasilkan amonium karbonat itu terjadi di reaktor menara sintesis di sini. Ini namanya unit sintesis, atau sintesis itu membuat senyawa baru. Nah, amonium karbonat yang dihasilkan dari amoniak dan karbon dioksida itu dalam bentuk molten atau lelehan. Kemudian reaksinya di sini amonium karbonat itu dipisahkan sehingga menghasilkan urea dan air. Memisahkannya dengan menggunakan prinsip distilasi atau penyulingan di menara distilasi. Prinsipnya adalah dengan perbedaan titik didih antara senyawa urea dan air, sehingga kedua senyawa ini akan terpisah. Nah, distilasi ini menggunakan pemanas steam atau uap panas. Ketika steam ini dipakai, setelah selesai dipakai itu berubah menjadi kondensat. Hasilnya keluar lewat valve di tengah kanan ini. Kemudian lanjut ke distilasi flash drum. Bedanya sama distilasi yang tadi, distilasi di flash drum ini prinsipnya adalah penurunan tekanan sehingga akan terpisah uap NH3, CO2, dan H2O, di mana NH3 itu bisa dipakai lagi sebagai bahan baku tadi ya. Jadi masuk bareng dengan amonia menuju menara sintesis. Nah, kemudian hasil dari distilasi di flash drum ini selain uap NH3, CO2, dan H2O itu adalah urea dengan kadar 80%. Dan wujudnya adalah cairan. Kemudian cairan urea 80% ini dipanaskan di heat exchanger agar untuk membantu proses evaporasi di evaporator. Ya, di sini evaporator prinsipnya tekanan vakum karena tujuannya adalah pengkristalan urea. Kemudian setelah terbentuk kristal itu pasti tercampur dengan cairan ya. Tapi lebih banyak cairannya, makanya di sini disebutnya molten mass. Kemudian cairan urea yang kadarnya 99% dibentuk butiran atau di preling atau di granular di menara preling tower. Prinsipnya cairan urea 99% itu yang disemprotkan dari atas preling tower, kemudian dikontakkan dengan udara dari bawah, sehingga cairan urea tadi berubah menjadi butiran urea. Udara yang dari bawah menuju ke atas, keluar dari atas. Nah, kemudian butiran urea yang terbentuk di bawah preling tower itu dikumpulkan menggunakan scraper, kemudian ditampung, dialirkan dengan alat belt conveyor, alat pengalir padatan, karena wujud ureanya udah dalam bentuk bubuk. Ya. Nah, terbentuklah butiran urea. Di sini ada yang nggak dicantumin ya, yaitu unit recovery. Recovery itu maksudnya adalah mengembalikan kembali bahan yang sisa. Ya, di sini sebenarnya unit recovery-nya di sekitar flash drum sini ada stripper dan scrubber. Ya, tujuannya adalah memisahkan tadi sisa NH3, CO2, dan H2O. Menara preling tower ya, yang tujuannya adalah memadatkan lelehan urea untuk membentuk butiran urea. Ya, kenapa bisa ureanya memadat? Karena tetesan urea itu kontak dengan udara dari bawah. Alirannya adalah counter current. Kemudian di atas menara preling tower itu ada sistem dedusting atau penghilang debu untuk menghilangkan debu-debu urea yang berterbangan ke atas. Demikian yang bisa saya jelaskan untuk pembentukan urea. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.